adik-adik dan juga papi mami yang ada di rumah. Shalom. Shalom Kak Dero. Shalom. Shalom juga Kak Yosef. Shalom. Dan adik-adik semua, apa kabarnya? Luar biasa. Di hari Minggu yang luar biasa ini, kita mau sama-sama beribadah, memuji dan juga melompat buat Tuhan Yesus. Tapi sebelum itu, kakak mau nanya nih sama Kak Dero, sama Kak Yoses dan juga sama adik-adik yang di rumah. Hari ini kita mau kemana ya? Ada yang tahu? Bajunya bunga-bunga gitu. Iya, baju Kak Dero juga ada laut-lautnya gitu. Kira-kira kita mau kemana ya? Adik-adik ada yang tahu nggak? Mau kemana nih Kak Glenda nih? Coba ya kita lihat petunjuk di belakang. Itu ada gambar apa ya adik-adik? Wah, ada gambar pohon Kak Glenda. Ada langit juga, ada awan-awannya juga. Kira-kira Kak Dero kita mau kemana sih? Kita kemana ya namanya yang ada laut-lautnya itu? Kak Yoses. Kita mau kemana kira-kira? Kita mau ke pantai. Nah, adik-adik sebelum kita ke pantai, kita akan melewati perjalanan yang panjang. Kita mau mendaki gunung, kita mau jalan di bukit-bukit. Nah, kalau gitu kakak undang adik-adik dan juga papi mami, boleh sama-sama kita bangkit berdiri, kumpulin semangatnya. Kak Dero, Kak Yose sudah semangat belum? Semangat, Let's go. Kalau gitu kita sama-sama nyanyi lagu ini ya, pasti adik-adik udah tahu semua. Let's go! Kesana dulu. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melewati padang rumput hias membentang. Yesus besertaku. Sekali lagi. Ku daki gunung yang tinggi. Turun. Ku turun lembah yang dalam. Ku melewati padang rumput luas membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena kau Yesus Tuhanku. Adik-adik kita sama-sama nyanyi dari awal lebih semangat lagi ya. Yuk sama-sama ke sana dulu. Ku daki gunung yang tinggi. Turun lembah Adik-adik yang semua dalam. putar ya. Melewati padang rumput luas membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Katakan sama-sama. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena kau Yesus Tuhanku. Karena kau Yesus Tuhanku. Sekali lagi katakan. Karena kau Yesus Tuhanku. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Yuk adik-adik, sekarang kita mau belajar bahasa Inggris sedikit. Wih. Bahasa Inggrisnya kasih apa ya Kak Glenda ya? Apa ya? Kayaknya depannya huruf L deh. Huruf L. Abis itu huruf apa ya Kak Yoses ya? Habis itu huruf O. Huruf O. L-O. O. Abis itu V. Betul. Yang terakhir apa ya kira-kira? Yang terakhir apa ya? I. L-O-V-E. Love. Love. Yuk adik-adik kita sama-sama nyanyiin lagu L-O-V-E. Love. Pakai Nyanyi gerakan bareng. ya. Let's open up the book. Come on now. Come on now. And take a good long look. And see God has given us all we need to be free. It's about you. It's about me. It's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ.
It's about everlasting, never failing love. Yuk adik-adik kita angkat pujian ini sekali lagi dari awal, tapi pakai gerakan ya. Come on now, let's open up the book. Come on now, and take a good long look. And see, God has given us all we need to be free. Ayo lompat. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing love. Yuk adik-adik, sebentar kita mau bersatu untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu Kak Dero mau ajak adik-adik untuk siapin hatinya. Minta Tuhan untuk selidiki hati kita, apakah kita udah siap mendengar firman Tuhan. Sebelum itu kita nyanyiin lagu Selidiki Aku. Yuk adik-adik, persiapkan hatinya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu, dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu, dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku, Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Yuk adik-adik kita lipat tangannya, kita tutup matanya. Kita bersatu dalam doa, ikutin Kak Dero berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah memimpin kami. Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Engkau pimpin kakak yang memberitakan firman sehingga kami dapat mengerti. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.
Shalom adik-adik. Jumpa lagi dengan Kak Bambang dalam ibadah online Eko Kids. Adik-adik, kakak percaya kalau hari ini adik-adik semua bersuka cita, adik-adik semua penuh semangat. Kita bersyukur kalau hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah, kita masih diberikan kesehatan, kita sudah menyembah Tuhan, kita sudah memuji Tuhan dengan penuh semangat. Sekarang tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kakak mau semua adik-adik duduk yang rapi dan semuanya angkat tangannya. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat tangannya, kita berdoa. Kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau hari ini kami bisa memuji, menyembah Tuhan. Kalau sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, Tuhan pimpin kami biar kami duduk diam mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yeay, adik-adik, sebelum kita masuk ke firman Tuhan, kakak mau tanya dulu nih, siapa yang masih ingat cerita minggu lalu? Kak Yoses ada cerita tentang satu nama tokoh Alkitab. Ayo, masih ingat nggak siapa namanya? Dalam hitungan ketiga dari rumah adik masing-masing, sebutkan satu nama tokoh Alkitab yang diceritakan Kak Yoses minggu lalu. Siap-siap ya, sebutkan dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Yeay! Betul. Namanya adalah Daud. Minggu lalu Kak Yoses bercerita tentang Daud yang mempunyai satu sikap, yaitu tanggung jawab. Adik-adik masih ingat kan? Pasti masih ingat dong. Dan hari ini kakak mau bahas satu sikap lagi yang dimiliki oleh Daud selain tanggung jawab. Apa ya kira-kira sikapnya? Dan apa hubungannya dengan sikap tanggung jawab yang sebelumnya diceritakan dengan Kak Yoses? Adik-adik mau tahu lebih jelas lagi? Mau tahu nggak? Kalau mau tahu ada syaratnya. Syaratnya adik-adik tetap duduk diam, yang rapi, konsentrasi, mendengarkan firman Tuhan. Suatu hari Tuhan berfirman kepada Samuel, mengutus Samuel untuk mendatangi Isai. Karena salah satu dari anak Isai akan dipilih Tuhan untuk diurapi menjadi seorang raja. Siapa ya kira-kira yang akan dipilih oleh Tuhan? Kemudian Samuel mendatangi Isai untuk membawa anak-anaknya ke hadapan Tuhan. Pertama, Isai membawa anaknya yang bernama Eliab. Dihadapkan kepada Tuhan, tapi apa yang terjadi? Tuhan menolak Eliab. Kemudian Isai membawa lagi anaknya yang kedua, yang bernama Abinadab. Abinadab pun tidak dipilih oleh Tuhan. Lalu kemudian Isai membawa anaknya yang bernama Syama lewat di depan Samuel. Lalu Samuel berbisik dan berkata kepada Isai, ketiga anakmu tidak dipilih Tuhan. Wow, sampai semua anak Isai sampai yang ketujuh itu dibawa di hadapan Tuhan dan mereka semua tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata, masih ada satu lagi anak Isai yang bungsu. Tetapi Isai bilang, anaknya masih menggembalakan domba. Siapa tahu? Siapa ya kira-kira anak itu? Ya, anak itu adalah Daud. Kemudian Isai memanggil Daud yang sedang menggembalakan domba, datang menghampiri dan menghadap Tuhan. Lalu Tuhan berkata kepada Samuel, bangkitlah dan urapilah anak ini menjadi seorang raja. Dan sejak saat itu, Daud diurapi menjadi raja. Dan roh Tuhan menyala-nyala atas Daud mulai saat itu sampai seterusnya. Kenapa ya harus Daud yang dipilih Tuhan? Kenapa ya harus Daud yang diurapi menjadi raja? Sedangkan anak Isai yang sebelumnya memiliki badan yang kekar, badan yang tinggi, dan memiliki kriteria untuk menjadi seorang raja.
Sedangkan Daud perawakannya tidak memasuki kriteria untuk menjadi seorang raja. Daud badannya tidak kekar, Daud tidak besar. Tapi Tuhan berkata, Tuhan melihat isi hati Daud. Tuhan tidak melihat secara fisik. Karena secara fisik Daud tidak masuk kriterianya untuk menjadi seorang raja. Adik-adik masih ingat sikap yang dimiliki oleh Daud? Di minggu lalu, Kak Yoses berbicara tentang sikap Daud yang tanggung jawab. Tanggung jawab dari apa? Sebagai seorang penggembala domba, Daud sangat bertanggung jawab untuk melindungi kambing dombanya dari serangan hewan-hewan buas. Ketika ada hewan buas yang mau menerkam, Daud tidak lari, Daud tidak ketakutan. Ada singa, ada harimau. Daud tidak melakukan itu adik-adik. Tapi Daud melindungi, bahkan supaya tidak diterkam oleh binatang buas, domba-dombanya dijagain sama Daud sampai binatang buas itu pergi. Itulah yang dilihat Tuhan karena Daud memiliki sikap tanggung jawab. Dan yang kedua, Daud memiliki sikap yang setia. Coba adik ulangin dong. Daud memiliki sikap apa? Setia. Sekali lagi dong lebih keras. Setia. Ya, Tuhan melihat Daud itu sangat setia. Setia dalam hal apa adik-adik? Ternyata Daud itu sangat senang berdoa kepada Tuhan. Meskipun dia hanya seorang gembala domba. Tapi Daud tidak pernah meninggalkan doa-doanya kepada Tuhan. Kok kakak tahu sih kalau Daud itu senang berdoa? Adik-adik mau tahu? Kumpulan doa-doa Daud ada dan tertulis dalam kitab Mazmur. Nanti setelah ibadah online ini, adik-adik buka ya kitab Mazmur. Di situ adik-adik bisa banyak belajar dari Daud tentang berdoa. Banyak sekali doa-doa yang tertulis di situ mengenai doa pagi hari, doa di malam hari, doa ketika mengalami pergumulan, doa ketika sakit. Di situ adik-adik bisa belajar tentang berdoa dari seorang Daud. Makanya Tuhan melihat Daud memiliki kesetiaan dalam hal berdoa. Selain berdoa, Daud juga setia dalam merenungkan firman Tuhan. Daud mengandalkan sepenuhnya hidupnya kepada firman Tuhan untuk mendapatkan tuntunan dalam kehidupannya. Dan itu yang menjadi alasan kenapa Tuhan memilih Daud. Dari ketujuh anak Isai, Tuhan memilih Daud untuk diurapi menjadi seorang raja. Lalu, apa yang bisa kita pelajari dari sikap setia dan tanggung jawabnya Daud? Dalam kehidupan sehari-hari, adik-adik juga bisa belajar menjadi anak-anak yang bertanggung jawab, anak-anak yang setia. Jangan tunggu, nanti aja deh Kak, kalau aku sudah lulus dari Eko Kids, aku masuk Eko Teens, atau aku sudah menjadi dewasa, aku baru menjadi tanggung jawab deh. Tanggung jawab dalam pekerjaan aku, tanggung jawab dalam keluarga, tanggung jawab dalam sekolah. Tidak ya, adik-adik bisa belajar tanggung jawab, adik-adik bisa belajar menjadi anak-anak yang setia, mulai dari sekarang. Ketika adik-adik masih kelas baby, grow, smart, excellent, victory, English class, belajar untuk menjadi anak-anak yang memiliki sikap yang setia dan tanggung jawab seperti Daud. Agar apa? Supaya mulai dari sekarang juga, mulai dari anak-anak, kita sudah menjadi orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Menjadi orang-orang pilihannya Tuhan untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Terus Kak, tanggung jawabnya seperti apa ya? Setianya seperti apa ya dalam kehidupan kita sehari-hari? Kalau tanggung jawab, Kak Yoses sudah kasih contoh. Adik-adik di rumah, tanggung jawab bantu papa mama. Ada yang cuci piring, ada yang bantu masak, ada yang bersih-bersih rumah, dan masih banyak lagi. Dalam hal kesetiaan, adik-adik juga bisa. Dalam kehidupan sehari-hari kita, adik-adik bisa menjadi anak-anak yang setia untuk membaca firman Tuhan. Udah pasti dong, harus ya. Paling tidak dalam satu hari, satu pasal aja adik-adik baca.
Karena firman Tuhan yang akan menuntun langkah hidup adik-adik semua. Kak, aku kan masih kelas baby, aku masih kelas grow, aku belum lancar baca firman-Nya, Kak. Bahkan aku belum bisa baca, Kak. Kan aku masih sekolahnya di playgroup. Adik-adik gak usah khawatir. Papa dan Mama akan bacain adik-adik 1 ayat deh minimal untuk adik-adik. Yang penting adik-adik setiap hari mendengar firman Tuhan. Ya. Papa Mama tolong ya bacain adik-adik firman Tuhan setiap hari untuk adik-adik yang kelas baby dan sampai kelas grow. Untuk adik-adik yang kelas smart yang sudah mulai bisa baca, ingat tetap setia baca firman Tuhan mulai dari sekarang. Terus setia apa lagi? Setia dalam hal belajar. Adik-adik minggu lalu ada beberapa adik-adik yang sudah mulai ujian ya. Kalau adik-adik belajar dengan sungguh-sungguh mempersiapkan ujian adik-adik, kakak percaya adik-adik bisa mengerjakan tugas adik-adik dengan baik, tugas adik-adik dengan mudah. Apalagi ya kira-kira ya, satu lagi adik-adik. Adik-adik bisa setia dalam beribadah. Meskipun sekarang kita masih ibadah online, kapanpun dimanapun kita berada, tetap setia beribadah. Setia beribadahnya bukan hanya nonton video ibadahnya aja, bukan hanya nonton YouTube ibadahnya aja. Sambil gini, sambil senderan, sambil tiduran. Tapi Tuhan mau adik-adik lebih setia dalam beribadah, yaitu mempersiapkan diri dengan baik. Seperti halnya kalau kita beribadah ke gereja sebelum kita ibadah online. Ya kan, adik-adik harus bangun pagi, adik-adik harus pakai baju yang rapi, adik-adik harus sisir rambut yang rapi, terus berangkat ke gereja. Seperti itu juga yang harus kita lakukan meskipun kita ibadah online di rumah. Ya kan? Tetap setia dengan sikap ibadah yang baik, setia berpakaian yang rapi, setia dalam bersikap, tidak sambil makan, tidak sambil tiduran. Karena meskipun kita ibadah online di rumah, hadirat Tuhan tetap ada di rumah kita masing-masing. Kalau kita sudah memiliki sikap yang setia seperti itu, Tuhan pasti senang sekali sama adik-adik. Dan kakak percaya Tuhan akan memilih adik-adik menjadi orang-orang pilihannya Tuhan. Sekarang adik-adik kita baca Alkitab, adik-adik siapkan Alkitabnya. Yuk kita sama-sama buka Alkitab kita dalam Yohanes 15 ayat 16a. Ayo siapin dulu Alkitabnya. Buka Yohanes 15 ayat 16a. Yang sudah siap baca Alkitab bilang yes. Udah siap belum? Masih ada yang lagi buka-buka nih. Kita tunggu sebentar ya. Yohanes 15 ayat 16a. Oke, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Yohanes 15 ayat 16a. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Adik-adik, di situ dikatakan bukan kamu yang memilih aku. Kamu itu maksudnya kita semua, Kak Bambang dan adik-adik. Akunya itu adalah Tuhan Yesus. Coba sekarang kita ganti bahasa kata kamunya dengan nama kita masing-masing dan kata akunya dengan kata Tuhan. Contoh ya, contoh misalnya Kak Bambang. Yohanes 15 ayat 16a. Bukan Kak Bambang yang memilih Tuhan, tetapi Tuhanlah yang memilih Kak Bambang. Ya, nanti adik-adik sebut nama adik-adik masing-masing ya. Kamunya adik-adik ganti dengan nama adik-adik, akunya kita ganti dengan Tuhan. Yuk. 1, 2, 3. Yohanes 15 ayat 16a. Bukan Kak Bambang yang memilih Tuhan, tetapi Tuhanlah yang memilih Kak Bambang. Tepuk tangan dong buat firman Tuhan. Oke adik-adik, jadilah anak-anak yang memiliki sikap yang sudah kita pelajari dari seorang Daud, yaitu memiliki sikap yang tanggung jawab dan setia. Setia berdoa, setia merenungkan firman Tuhan,
setia belajar, dan setia beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati adik-adik, dan kakak percaya adik-adik akan menjadi orang-orang pilihan Tuhan untuk menjadi orang-orang yang pintar, orang-orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa, sampai kelak dewasa nanti adik-adik akan menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang menjadi kebanggaan papa dan mama, orang-orang yang berguna, dan pastinya adik-adik akan menjadi orang-orang yang bisa menjadi berkat buat orang lain. Karena adik-adik adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Amin. Sampai di sini dulu adik-adik firman Tuhan. Sampai jumpa lagi di ibadah online Eko Kids minggu depan. Yuk kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman Tuhan yang sudah kami terima, yang sudah kami dengar pada hari ini. Ajar kami Tuhan, biar melalui firman-Mu, Tuhan terus mengingatkan kami agar kami bisa menjadi adik-adik yang mempunyai sikap tanggung jawab, sikap yang setia, setia berdoa, setia baca firman Tuhan, setia dalam hal belajar, dan setia dalam beribadah. Dan kami percaya kami akan menjadi anak-anak yang menjadi pilihan yang dipilih oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Yeay, tepuk tangan dong buat Tuhan kita Yesus Kristus. Dadah.